semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Tentara Kerajaan Hindia Belanda Koninklijke Nederlands-Indisch Leger atau KNIL adalah pasukan militer yang beroperasi di wilayah kolonial Hindia Belanda sekarang Indonesia selama masa penjajahan Belanda. KNIL terbentuk pada tahun 1830 dan bertugas menjaga keamanan dan kestabilan koloni serta mempertahankan kepentingan kolonial Belanda. Pasukan ini terdiri dari personil Belanda dan penduduk pribumi yang direkrut. Peristiwa Rengat adalah sebuah insiden yang terjadi pada tahun 1949 di kota Rengat, Riau pada masa akhir pemberontakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda dan Indonesia telah sepakat untuk mengakhiri agresi militer Belanda di Indonesia dan memulai perundingan untuk mengakui kedaulatan Indonesia melalui perjanjian Roem-Royen. Namun, dalam konteks perundingan tersebut, masih terjadi ketidakstabilan di beberapa wilayah Indonesia yang dihuni oleh tentara dan pihak-pihak yang tidak setuju dengan pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satu wilayah tersebut adalah Riau, di mana ada keberatan terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 23 April 1949 di Rengat, Riau, terjadi pembantaian besar-besaran yang melibatkan pasukan KNIL. Pasukan KNIL membantai banyak warga sipil yang diduga mendukung kemerdekaan Indonesia. Banyak korban tewas dalam insiden ini, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa ratusan hingga ribuan orang tewas. Pembantaian ini merupakan salah satu contoh dari kekerasan dan ketidakstabilan yang terjadi pada masa transisi antara penjajahan Belanda dan kedaulatan Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas proses pengakhiran pemerintahan kolonial dan munculnya tantangan baru dalam membangun negara merdeka. Pada tahun 1949, Riau merupakan salah satu wilayah yang mengalami ketidakstabilan dan pergeseran kekuasaan antara pasukan Belanda termasuk KNIL yang ingin mempertahankan pengaruh mereka dan pasukan Indonesia yang berjuang untuk meraih kemerdekaan sepenuhnya. Sebagai bagian dari peristiwa yang lebih luas dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengat menjadi contoh kekerasan dan pertempuran yang terjadi selama transisi dari kolonialisme ke kedaulatan nasional. Riau adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami pergeseran kekuasaan antara pasukan Belanda dan Indonesia. Pasukan KNIL yang masih setia kepada Belanda bertempur melawan pasukan Indonesia yang ingin mengukuhkan kemerdekaan mereka. Ketidakstabilan politik ini menciptakan situasi yang rentan terhadap kekerasan dan pembantaian. Pasukan KNIL dan pasukan Indonesia terlibat dalam konflik bersenjata dalam upaya mempengaruhi pengakuan kedaulatan wilayah tersebut. Konflik bersenjata semacam ini seringkali memicu kekerasan terhadap warga sipil yang dianggap terkait dengan pihak yang berselisih. Riau memiliki sejarah yang rumit terkait pemerintahan dan struktur kekuasaan. Beberapa tokoh lokal menginginkan otonomi atau bentuk pemerintahan yang berbeda. Konflik internal ini juga dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi. Pada saat itu, Belanda sudah mulai merundingkan pengakuan kedaulatan Indonesia melalui perjanjian Roem-Royen, tetapi beberapa wilayah masih melihat pasukan Belanda sebagai pemegang kekuasaan. Kekacauan ini menciptakan lingkungan di mana berbagai pihak berjuang untuk mempertahankan kepentingan mereka. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, 5 Januari 1949 pagi. Dua pesawat Belanda jenis Mustang dengan cocor merah di depannya terbang rendah di langit kota Rengat yang baru diguyur hujan malam harinya. Dua pesawat itu melayang-layang di antara kerumunan masyarakat yang akan memulai aktivitas. Sebelumnya sudah tersiar kabar bahwa tentara Belanda akan menyerang kota Rengat sebagai upaya merebut kembali kekuasaannya. Pesawat itu menjatuhkan bom. Aksi dua pesawat Mustang yang mengebom setiap penjuru Rengat baru berakhir pukul 09.45 WIB. Begitu pesawat Mustang menghilang dari langit Rengat, muncul kembali 7 pesawat Dakota yang menerjunkan ratusan pasukan baret merah Belanda atau sering disebut Korps Speciale Troepen atau KST. Pasukan terlatih Belanda yang telah mengikuti pelatihan di Batu Jajar, Bandung. Pasukan ini diterjunkan di daerah Sekip yang berawa-rawa dan selama ini tidak begitu terjaga oleh tentara Indonesia. HM Wasmat Raj.
mantan Komandan Markas Batalion 31. Resimen 4 Banteng Sumatera berpangkat Letnan Muda TNI AD yang dituturkan dalam sebuah biografi bertajuk Lagu Sunyi dari Indragiri menyebutkan, perhatian tentara Republik terpecah antara menghadang laju pasukan penerjun dengan korban yang bergelimpangan. Seorang ibu memeluk tubuh anaknya yang tercabik-cabik. Ada juga wanita yang berteriak histeris di depan putrinya yang terluka parah. Entah siapa yang mau ditolong terlebih dahulu. Masuk ke lubang perlindungan, di sana sudah ada mayat-mayat dan korban yang terluka parah. Terlintas dalam pikiran saya, jika serangan itu terus dilanjutkan, maka menjelang petang mungkin seluruh penduduk Rengat sudah musnah. Menjelang petang, situasi di kota Rengat terus memburuk. Belanda kembali menurunkan pasukan Baret Hijau dalam jumlah besar. Mereka diperkirakan 3 kompi atau sekitar 350 orang. Pasukan ini datang dari Tembilahan melalui jalur sungai. Banyak yang tentara Republik yang terbunuh, sedangkan yang hidup ditangkap. Wasmad berupaya menyelamatkan diri dengan cara bergerilya. Dalam perjalanan menyusuri sungai dan hutan, ia bertemu dengan para pejuang lainnya. Namun pada tanggal 11 Januari 1949, Wasmad berhasil ditangkap pasukan Belanda di rumah orang tua angkatnya di daerah Sekip. Wasmad kemudian digelandang ke dalam sel. Dalam tahanan, Wasmad bertemu dengan sejumlah tentara Republik yang telah lebih dulu ditangkap. Pejuang baru dibebaskan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 seiring dengan penyerahan kedaulatan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Wasmad dan rekan-rekannya yang ditahan dibawa ke Taluk Kuantan untuk ditukar dengan tentara Belanda yang menjadi tahanan tentara Republik. Tragedi 5 Januari 1949 itu saat ini sudah diperingati oleh pemerintah Indragiri Hulu dan masyarakat setiap tahun sebagai hari bersejarah. Peringatan hari bersejarah itu sudah dikenal luas. Kisahnya sangat menarik dan bahkan banyak mengundang perhatian serius dari berbagai daerah serta peneliti untuk lebih mendalami kisah peristiwa yang terjadi 66 tahun lalu itu. Sejarawan Universitas Amsterdam Enlot Hoek menyebut sumber Indonesia dan saksi sejarah yang masih ada menyebut sebanyak 1.500 sampai 2.000 kematian warga sipil yang turut jadi korban, meliputi perempuan dan anak-anak. Berapa jumlah korban dalam operasi militer Belanda di Rengat saat ini masih dalam perdebatan. Sumber-sumber Indonesia yang berasal dari penuturan lisan dan kesaksian menyebut hampir 2.000 orang meregang nyawa. Sementara dokumentasi Belanda dalam Memorandum Exchequer Nota atau Nota Ekses tahun 1969 meyakini keseluruhan korban berjumlah 80 orang. Angka ini didapat dari hasil penyelidikan pemerintah sipil Belanda melalui Karesidenan Riau. Anehnya, cerita kekerasan ini tak menemukan tempat dalam memori nasional kedua negara. Pemerintah Belanda menganggap banjir darah di Rengat sebagai pembunuhan di antara sesama orang Indonesia. Hal ini mengacu pada banyaknya tentara beretnis Ambon dalam kesatuan KST yang ikut terjun dalam operasi militer ke Rengat. Selain itu, memasuki paruh kedua 1949, kedudukan Belanda secara diplomatik kian terdesak untuk segera melepaskan Indonesia. Sehingga urusan kejahatan perang dibiarkan mengambang atau disembunyikan. Sementara itu, tak banyak penduduk Rengat berani bersuara mengingat keganasan dan kekhawatiran pembalasan dari tentara Belanda yang masih berjaga. Dari waktu ke waktu peristiwa 5 Januari 1949 hanya menjadi konsumsi lokal. Namun memori itu bukan untuk dilupakan. Setelah Republik berdaulat, masyarakat setempat mengganti nama kampung Sekip menjadi Sekip Sipayung. Ini mengacu pada kata payung yang bermakna penerjun payung berdarah Belanda tatkala menjejakkan kaki dan menoreh noda kelam di tanah itu. Peristiwa Rengat menunjukkan bahwa proses transisi dari kekuasaan kolonial Belanda ke kemerdekaan Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Konflik bersenjata dan kekerasan bisa meletus di berbagai wilayah ketika berbagai pihak berjuang untuk mempengaruhi pengakuan kedaulatan wilayah tersebut. Peristiwa ini menggambarkan bahwa ada pihak-pihak yang masih mencoba mempertahankan kekuasaan atau otonomi di tengah pengakuan kedaulatan Indonesia.
Konflik semacam ini bisa mengakibatkan tindakan keras terhadap warga sipil yang dianggap terkait dengan pihak yang berselisih. Peristiwa Rengat juga mengingatkan kita tentang tantangan yang dihadapi dalam membangun negara merdeka pasca kolonial. Selain masalah keamanan, kekacauan politik dan pergeseran kekuasaan juga bisa menghambat proses pemulihan dan pembangunan. Peristiwa Rengat menjadi bagian dari sejarah perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan mungkin menjadi contoh dari dampak negatif perang dan konflik terhadap warga sipil. Informasi lebih lanjut mengenai peristiwa ini dapat ditemukan melalui sumber-sumber sejarah dan literatur yang mengkaji peristiwa tersebut secara lebih mendalam. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.